Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama melaksanakan telaah kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, saat ini kita melaksanakan satu peribadatan as-siyam pada bulan Ramadan. Lewat pelaksanaan puasa, kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menghayati nikmat-nikmat yang sifatnya batin, yang selama ini nikmat sandang, nikmat papan yang kita diami, nikmat konsumsi makanan yang kita nikmati, itu hal-hal yang sifatnya nikmat lahir. Ada kenikmatan yang sifatnya rohani, nikmat batin, yaitu saat manusia merasakan betapa kasih sayangnya Allah kepada hal-hal yang sifatnya rohani kejiwaan kita. Untuk itu dari 12 bulan diambil oleh Allah 1 bulan untuk lebih menyelami kenikmatan-kenikmatan yang batin itu. Hadirin rahimakumullah, kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan itu diletakkan oleh Allah di dalam hati batin rohani kita, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya lahir seharusnya mengantarkan kepada nikmat yang sifatnya batin. Satu contoh, Allah menterkaitkan Al-Quran dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang fungsional Quran itu hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Artinya Al-Quran membawa konsep-konsep dasar bagaimana hidup menjadi manusia, di mana manusia ini bukan sekedar fisik, tapi di dalam diri manusia itu ada yang bukan dari unsur bumi.
Insya Allah kalau kenikmatan yang sifatnya fisik semuanya Allah sediakan di bumi ini sebagai bahan dasar fisik kita, badan kita. Namun di dalam diri manusia banyak yang kita lupakan hak-hak, yaitu rohani, yang disebutkan oleh Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kutiupkan di dalam diri manusia mir ruhi, jenis ruhku. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, makhluk yang diistimewakan yang pernah malaikat yang suci itu diperintah hormat dengan sujud, itu bukan hal-hal yang sifatnya fisikal, tapi yang ruhani. Sehingga hudan linnas, annas di sini gabungan antara hal-hal nikmat fisik dan nikmat ruhani tadi. Maka Al-Quran mengajak kita untuk memahami lebih dalam hal-hal yang sifatnya ruh tadi. Walaupun wa ma utitum minal ilmi illa qalil, kau tidak diberi pengetahuan tentang ruh illa qalil, kecuali sedikit. Maka Al-Quran juga ruh kedua setelah ruh yang menghidupkan fisik tadi, itu juga disebut ar-ruh. Wa kadzalika anzalna ilaiha ruham min amrina, demikianlah kuwahyukan kepada engkau ruhan min amrina, ruh yang itu wewenangku. Jadi memahami tentang hal-hal yang ruhani tadi itu Al-Quran. Ma kunta tadri min qablu, padahal sebelum diturunkan ruh Al-Quran itu kamu tidak memahami, tidak mengerti mal kitab walal iman. Apa itu kitab, pedoman hidup Al-Quran ini, walal iman. Tidak pula kamu memahami iman, sebuah keyakinan yang dengan keyakinan itu manusia hidup yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, sehingga wabayinatin minal huda, tidak saja hudan linnas, petunjuk untuk jadi orang, tapi wabayinat, berisi penjelasan-penjelasan. Bayinat itu jamak dari bayinah, penjelasan-penjelasan, ya, minal huda, jenis petunjuk tadi, petunjuk Allah yang paling sederhana larangan, petunjuk Allah yang paling sederhana perintah, tapi bobot nilainya tidak sederhana, karena di sanalah konsumsi yang sifatnya ruhani tadi. Larangan yang dijauhi itu sebetulnya konsumsi rohani. Kalau dijalani sakit rohaninya. Perintah yang dijalani itu sebetulnya konsumsi ruh. Kalau ditinggalkan sakit. Terbukti hadirin rahimakumullah, Allah tegaskan di dalam surat Yunus, Qul bi fadlillah, tegaskan Muhammad, bi fadlillah, dengan fadl Allah, karunia lebih Allah. Yang dimaksud karunia lebih di sini Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah. Jadi Al-Qur'an itu bobot nilai yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Wa rahmatihi, dan rahmat sayangnya Allah. Fal yafrahu, hendaklah kalian ungkapkan perasaan gembira, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, bobot nilai nikmat Al-Quran itu jauh melebihi
jauh lebih baik mimma yajmaun, dari apapun yang orang-orang kafir himpun untuk menikmati dunia ini. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga Al-Quran dikaitkan dengan bulan Ramadan ya, itu keterkaitannya luar biasa ya. Bulan Ramadan itu bukan termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, namun menjadi bulan mulia. Kenapa? Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka ada yang mengatakan ini bulan Al-Quran ini. Maka fal yafrohu, bagaimana fal yafrohu kita raih kalau kita tidak memahami pesan-pesan rohani Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sehingga banyak hal-hal yang kita tidak tahu, maka Allah menghindarkan bahaya yang tidak tahu. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui berupa kenikmatan, namun Allah sediakan untuk kita kenikmatan yang tidak banyak kita ketahui itu. Sehingga di dalam konteks ini Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 65, Qul huwal qahir, dialah Allah yang kuasa penuh, ala ayyab'atsa 'alaikum adzabam min fawqikum, untuk menurunkan azab dari atas kita, au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kita ini, au yalbisakum syi'a, atau memakaikan baju di antara kamu, yaitu baju apa? Syi'a, bercerai-berai, permusuhan, pertikaian. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'dhin, dan masing-masing kalian akan merasakan, menimpakan siksaan sesama kamu. Hadirin rahimakumullah, banyak bahaya. Yang bahaya itu tercegah dengan apa? Perintah yang kita jalani. Banyak sekali bahaya yang akan menimpa, dan itu tercegah dengan larangan yang kita jauhi. Dan banyak hal. Maka bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Perintah puasa. Banyak hadirin rahimakumullah kita kenal lembaga-lembaga kontrol, dan itu diciptakan oleh sesama manusia, lembaga-lembaga pengawas atas kejahatan yang dilakukan manusia. Kalau dalam konteks negara kita yang kita cintai ini, ada kita mengenal Badan Pemeriksa Keuangan, ada BPK, ada KPK, belum lembaga-lembaga swasta ya, untuk memantau pelaksanaan penyelenggaraan negara. Ada KPK, ada PPATK itu. Namun hadirin rahimakumullah, bukan berarti tidak perlu lembaga-lembaga itu. Namun lebih penting adalah terciptanya sistem pengaman dari dalam. Dan sistem pengaman dari dalam ini tidak banyak disyukuri oleh manusia. Sistem pengaman ini disediakan oleh Allah pada semua peribadatan di dalam Islam. Sehingga di antara fungsi disyariatkan ajaran Islam, ini ittifaq para pakar hukum Islam itu ya, bahwa syariat Islam itu disyariatkan untuk mengeluarkan manusia dari dikuasai, dikendalikan oleh nafsunya, yang selanjutnya diantarkan untuk menjadi hamba penuh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka ini yang tidak banyak
disyukuri. Kenapa? Tidak banyak dikenal. Ada seorang nabi dan Rasulullah itu pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair?" Manusia terbaik itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Yusuf. Manusia terbaik itu Yusuf. Nah, nanti Rasulullah mengajak kita untuk memahami sisi yang paling banyak digunakan, sebuah asumsi bahwa lingkungan itu membentuk manusia menjadi baik atau menjadi buruk, sehingga mesti yang disalahkan itu lingkungan. Padahal lingkungan itu satu varian saja, satu variabel untuk menjadikan manusia baik maupun buruk. Banyak variabel-variabel yang lain itu. Maka Rasulullah mengajak memahami bagaimana Nabi Yusuf. Huwa Nabiullah, dia seorang Nabi Allah. Kemudian Ibnu Nabiyillah, dia putra Nabi Allah dari jalur Nabi Yakub alaihissalam. Huwa Ibnu Nabiyillah, dia adalah putra Nabi Allah dari jalur Nabi Ishak. Huwa Ibnu Nabiyillah, dia adalah putra Nabi Allah dari jalur Nabi Ibrahim. Berarti apa? Leluhur Nabi Yusuf adalah para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Hadirin, di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Allah Yusuf dijebak untuk melakukan satu tindak perzinahan, wa hulliqatil abwab, pintu-pintu tertutup. Itu berarti apa? Memungkinkan dia berbuat jahat. Dan suasana batin, suasana naluria, jiwa tabiat Nabi Yusuf diterangkan oleh Allah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sedangkan Zulaikha tertarik, terdorong kuat untuk zina. Wa hamma biha, Yusuf pun tertarik untuk melakukan hal itu. Dikecualikan laula ar-ra'a burhana rabbi. Andaikan dia tidak melihat burhan. Burhan ini bukti kuat, jaminan-jaminan, garansi-garansi ibadah di dalam Islam. Sehingga ya tidak salah ketika kita mengatakan apapun ibadah yang kita jalani dapat pahala. Tapi kita lupa, di samping pahala ada hal-hal yang sifatnya kekuatan pada peribadatan di dalam Islam yang kita jalani, yang kita jaga, kita pelihara. Apa itu? Daya cegah itu tadi. Di dalam surat Muhammad Allah tegaskan, walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada sistem pengendalian yang Allah sediakan di dalam Islam, bahwa larangan Allah di sana ada power kalau kita jauhi, perintah Allah yang kalau kita jalani ada power, kekuatan, daya cegah dari yang salah, dari yang nista, ya. Wa rusulihi, dan para utusan Allah yang membawa konsep penjagaan ini. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka pahala dan cahaya. Cahaya ini hadirin rahimakumullah diletakkan di mana? Di dalam hati manusia. Yang ini seperti yang Rasulullah jelaskan, as-sholatun nur, sholat itu cahaya. Qiraatul Quran an-nur, membaca Quran itu cahaya. As-sabru burhan, as-sabru burhan, as-sadaqah burhan. Itu bukti-bukti kuat ini. Dan ini dilupakan cara bertahan, sistem pertahanan menurut Islam. Hadirin rahimakumullah, satu contoh ya. Ada orang sakit tapi jiwanya kuat.
Kadang-kadang kita sakit datang ke masjid saja berat itu ya. Pak Dirman itu sakit parah itu ya. Paru-parunya sebelah ini rusak. Waktu itu cuti sakit, dipanggil oleh Bung Karno untuk memimpin perang gerilya pada agresi Belanda kedua itu. Beliau kuat itu ya, memimpin perang gerilya coba. Dalam kondisi sakit ditandu pakai kursi karena dengan duduk ini. Ketika duduk sudah tidak mampu, dengan terlentang tidur memimpin perang gerilya ditandu ya oleh orang-orang dekatnya. Itu kekuatan apa semacam itu? Padahal yang dihadapi Pak Dirman itu bukan orang sembarangan itu ya. Jenderal Spurt itu mulai SMA itu sudah dididik kemiliteran, malah lulusan terbaik sekolah militer di Belanda dan lain. Dia memuji Pak Dirman, seorang yang kuat semacam itu. Dan ini dikagumi oleh pemerintahan Jepang. Karena apa? Dalam sejarah Indonesia, Pak Dirman pernah menjadi komandan peta, sehingga di depan gedung Kementerian Pertahanan Jepang patung Pak Dirman didirikan di sana. Hadirin, power ini yang Allah sediakan yang disebutkan lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka pahala upah dan nuruhum cahaya. Hati yang dicahayai dengan ibadah-ibadah di dalam Islam akan memancar di dalam semua tindak-tindak yang menyelamatkan. Hadirin, banyak orang mencintai sesuatu tapi dia dikuasai oleh yang dicintai. Banyak orang mencintai sesuatu tapi dia menguasai yang dicintai. Dalam hidup ini menguasai atau dikuasai. Maka Ibnu Athaillah ya menyimpulkan di dalam ya kitab Al-Hikam, beliau menegaskan nikmatani, dua kenikmatan, ada dua jenis kenikmatan. Ma kharaja maujudun anhuma, ma kharaja tidak akan bisa keluar apapun yang ada anhuma dari dua kenikmatan ini. Jadi apapun yang ada, wujud yang ada ini, termasuk kita ini, terutama manusia mukmin, itu ya, tidak akan keluar dari jenis kenikmatan ini. Yang dalam bahasa Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Dan Allah meliputkan kepada diri kalian ni'amahu, nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, zahiratan wa batina, lahir maupun yang batin. Kalau lahir saya pikir tidak bisa manusia mengkalkulasi, menjumlah, tidak bisa. Hanya bisa merasakan. Karena merasakan malah larut tenggelam dalam kenikmatan, lupa Allah yang memberikan nikmat. Itu cukup sebetulnya Allah menghukum kita. Makanya tadi Allah tegaskan di dalam surat 6 ayat 65 tadi, Qul huwal qahir. Allah itu kuasa penuh untuk mengirim azab dari atas maupun dari bawah kaki kita. Hadirin rahimakumullah, wala budda likulli mukawwanin minhuma. Dan tidak bisa tidak, setiap yang diadakan itu minhuma, keluar dari keduanya. Tidak bisa tidak. Apa itu? Nikmatul ijad. Nikmat berupa apa? Kita diadakan, diciptakan oleh Allah SWT. Pertanyaannya gini, pernahkah kita pesan untuk jadi orang? Dari bahan yang sama Allah ciptakan manusia, ya, Allah ciptakan binatang dari bumi ini. Siapa yang mengawal? Siapa yang terus berbuat sebelum kita bisa berbuat apapun untuk taat kepada Allah? Allah sudah melakukan hal itu untuk kita. Sebelum kita bisa punya kemampuan melakukan perintah, menjalani larangan, Allah sudah berbuat kepada kita. Itu saja sudah cukup Allah untuk menghukum kita. Makanya hadirin rahimakumullah,
ibadah kita ini sebetulnya cacat kalau dilihat dari Allah sudah berbuat baik kepada kita sebelum kita berbuat baik kepada Allah. Apalagi kemaksiatan kita yang tak terhingga, dan itu cukup Allah untuk mengadab kita. Kemudian wa nikmatul imdad, nikmat yang sifatnya imdad, pemberian karunia ya. Dikasih oleh Allah terus, kasihnya tak terbatas itu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mengkalkulasi, menjumlah nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka Ramadan mengajak kita untuk merasakan hal itu. Ya Allah, siapa manusia ini? Ternyata hanya dengan lapar dia tidak berdaya. Jangankan saat lapar, dalam kondisi tidak lapar, kalau seluruh operasional organ tubuh kita diserahkan kepada kontrol kesadaran kita tidak bisa hidup ini. Jadi nikmat Allah itu terukur sesuai dengan jatah yang dibutuhkan oleh kita. Kalau kita nyimpang dari aturan itu, kita bisa mati. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 97-99, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah merasa aman penduduk sebuah negeri dari datangnya azab kami di malam hari, sedangkan mereka terlelap oleh tidurnya? Ketika kita tidur, siapa yang menjaga kita? Bukan sekedar perorangan, penduduk sebuah negara tidak boleh merasa aman. Dengan apa? Ibadah-ibadah yang dijalani, apalagi kemaksiatannya. Sebab apa? Ibadah yang kita jalani itu pun sebetulnya sistem penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk sebuah negeri merasa aman dari datangnya siksaan kami di pagi hari, sedangkan mereka apa? Terlena oleh kesibukan di pagi hari. Awa aminu makrallah. Apakah kamu merasa aman dari makar balasan atas kemaksiatanmu kepada Allah? Ya, wala ya'manu makrallah illal kafirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita harus merasa aman saat kita justru bisa taat kepada Allah. Bukan karena ketaatan kita, tapi sistem ketaatan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya Allah, syukur saya kau larang ya Allah. Supaya apa? Saya tidak merasuk perangkap larangan tidak suka saya. Alhamdulillah ya Allah, kami kau perintah supaya saya tidak diperintah masuk kendali perintah suka tidak suka saya. Hadirin, namun banyak manusia yang sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa larangan Allah itu membatasi kebebasannya, perintah-perintah Allah itu merampas kemerdekaannya. Padahal di dalam kehidupan tidak ada manusia bebas tanpa ikatan, tidak ada manusia terikat tanpa kebebasan. Masalahnya adalah siapa yang mengikat, siapa yang membebaskan kita. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peristiwa berkecamuknya perang di terik matahari padang pasir, ada anak balita yang nangis, manggil ibunya. Ibu. Maka seluruh pasukan mengarahkan pandangannya kepada balita tadi. Anak siapa ini? Siapa ibunya ini? Maka dengan sigap
seorang ibu lari mendekap bayi ini. Maka si bayi didekap, si ibu ini langsung menterlantangkan tubuhnya, ya, supaya anaknya tidak terkena terik matahari padang pasir dan panasnya padang pasir itu sendiri. Maka Rasulullah SAW menegaskan, kamu takjub enggak dengan peristiwa ini? Kamu terpesona dengan indahnya peristiwa ini. Bagaimana seorang ibu sayangnya kepada si bayi sehingga didekap, dia rela menerima panasnya pasir dalam terik matahari tadi. Iya ya Rasulullah, saya terpesona dengan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu arhamu bi ibadi. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hambanya saat melarang. Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya saat memerintah. Min ummi bi waladiha, melebihi sayangnya ibu terhadap si balita ini. Hadirin rahimakumullah, maka kita diajari oleh Allah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sangkaan kita yang mukmin ini seperti sangkaan orang-orang jahiliyah kepada Allah. Yadzunnuna billahi dzannasau. Mereka punya sangka-sangkaan buruk kepada Allah. Makanya dia menolak larangan Allah. Makanya dia menolak perintah Allah. Padahal manusia butuh pengaman-pengaman. Kalau manusia menolak pengaman dari Allah, bukan berarti manusia tidak butuh pengaman. Hari ini banyak kita mengamankan diri, keluarga kita dan negara kita hanya dengan hasil kreativitas akal-akal kita selaku manusia. Lupa jaminan aman, pengaman dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana aman dari Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan pada larangan yang kita jauhi, perintah yang kita jalani. Hadirin rahimakumullah, maka Ibnu Athaillah menyimpulkan tadi, nikmatani, dua jenis kenikmatan, ma kharaja maujudun anhuma. Ya, tiada siapapun, tiada apapun yang ada ini keluar dari dua jenis nikmat itu, wala budda likulli mukawwanin minhuma, dan sebuah keharusan bagi setiap yang diadakan oleh Allah pasti menyandang dua nikmat ini, nikmatul ijad wa nikmatul imdad, yaitu nikmat diadakan dan diciptakan menjadi makhluk manusia ini, dan nikmatul imdad, dan nikmat-nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan, ya, dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu dinakum. Sistem agama ini, pandangan hidup kamu ini. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kucukupkan atas diri kamu nikmatku. Al-Qur'an ini yang dijelaskan untuk menjelaskan al-Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku relakan, aku berikan satu ridho Islam ini bagi agama kamu. Hadirin rahimakumullah, semoga beberapa ayat tadi dan hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam ini membawa kita kepada untuk lebih jauh mengerti, merasakan, juga mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu wajib bagi kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi
ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan yang pernah diminta oleh seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi, Rasul, hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir ketentuan yang telah Kau tentukan bagi kami semuanya adalah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.